Seberapa spesial sosok Fatimah? Fatimah Az-Zahra lahir di Makkah pada 20 Jumadil Akhir, 18 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dia adalah putri bungsu Nabi dan dikenal sebagai permata hati baginda Rasulullah SAW. Rasa taat kepada Allah dalam beribadah, namanya sangat populer di dunia Islam. Kedekatannya dengan Nabi pun tak bisa diragukan lagi. Bahkan, Nabi sendiri pernah berpesan, Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakitinya berarti menyakitiku. Siapa yang membuatnya gembira, maka ia telah membahagiakanku. Al-Hadis. Maka tidaklah heran ketika Nabi sangat terpukul ketika mendapati putri cantiknya itu berpulang ke rahmatullah. Tak ada yang bisa dilakukan Nabi selain berdoa kepada Allah. Jasadnya memang telah pergi, namun kecerdasan Fatimah masih terekam jelas dalam ingatan suku Quraisy. Meski wanita, namun ia telah meriwayatkan hadis dari ayahnya kepada kedua putranya Hasan dan Husein, suaminya Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Ummu Salamah, Salma Ummu Rafiq, dan Anas bin Malik. Kepergian Fatimah menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat pada waktu itu. Akankah ia bebas melangkah menuju surga karena keturunan Nabi? Atau takdir membawanya ke arah yang berbeda? Ternyata telah ada jaminan khusus untuk Fatimah Az-Zahra. Jika ditelusuri lebih jauh, hal ini tak jauh dari nama yang disematkan kepadanya. Kata Fatimah berasal dari suku kata Fatama, yang berarti menyapih atau menghentikan atau menjauhkan. Sebuah riwayat marfu menyebutkan ia dinamakan Fatimah karena Allah Ta'ala menjamin menjauhkan putri bungsu Nabi SAW berikut seluruh keturunannya dari neraka. Riwayat An-Nasai menyebutkan bahwa Allah Ta'ala akan membebaskan Fatimah beserta orang-orang yang mencintainya dari neraka. Namun saat hendak dimakamkan, siapa yang menyangka jika kuburan Fatimah berbicara? Bisakah kubur berbicara? Percaya tidak percaya, tapi ini nyata adanya. Rasulullah bersabda, kubur itu adalah tempat pertama dari alam akhirat. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Dan jika seseorang itu tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kitab Sifatus Safwah 3, Malik bin Dinar rahimahullah juga bersabda, sungguh mengherankan bagi orang yang mengetahui kematian adalah akhirnya dan kuburan adalah tempat tinggalnya. Tetapi bagaimanakah pandangannya bisa sejuk dengan dunia? Dan bagaimana pula ia bisa memperindah kehidupannya? Lalu beliau pun menangis. Sahabat beriman, kubur setiap hari berbicara, terutama kepada mayit saat dia dimasukkan ke dalamnya. At-Tirmizi telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah Rasulullah SAW masuk ke musola. Di sana beliau melihat beberapa orang sedang berbicara banyak-banyak. Maka beliau bersabda, adapun sesungguhnya, sekiranya kamu sekalian banyak mengingat si pemutus kelezatan, yakni mati, niscaya kamu tak akan sempat melakukan seperti yang aku lihat. Maka berbanyaklah olehmu memutus segala kelezatan, yaitu mati. Karena sesungguhnya tidak lewat sehari pun, melainkan kubur itu berbicara mengenai dirinya. Aku ini rumah pengasingan, aku ini rumah sepi, aku ini rumah debu, aku ini rumah cacing. Dan apabila ada seorang mukmin di kubur, maka dia berkata, selamat datang, marhaban wa ahlan. Ketahuilah, kamu adalah orang yang berjalan di permukaanku, yang paling aku sukai. Maka, bila hari ini aku sudah menguasaimu, dan kamu telah kembali kepadaku, maka akan kamu lihat apa yang aku perbuat terhadap dirimu. Lalu, kubur itu pun melapangkan diri untuknya sejauh mata memandang, dan membukakan untuknya pintu surga. Berada di dalam tempat yang gelap, membuat manusia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya amal perbuatannya lah yang bisa menemani mereka di liang lahat. Apa yang bisa dilakukan untuk menerangi kubur? Sebagaimana disebutkan oleh Abu Laits dalam kitabnya Tanbihul Ghafili, beliau berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka harus menjaga 4 dan meninggalkan 4. Kita diharuskan menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, banyak membaca Al-Quran, dan memperbanyak bertasbih. Lantas, apa hal yang harus ditinggalkan? Sahabat beriman, kita wajib menjauhi sifat dusta, khianat, adu domba, dan tetap menjaga kebersihan setelah kencing. Wajib kita pahami, sedekah juga merupakan lampu bagi kita di hari kemudian, meski sederhana. Namun, siapa tahu sedekah kita bisa meringankan beban orang lain. Perlahan, kuburan kita pun akan disinari oleh cahaya amal soleh yang kita lakukan. Lalu, apa pesan dari kuburan Fatimah Az-Zahra? Apakah itu suara siksaan? Ketika Syahidah Fatimah Az-Zahra wafat, jenazah putri kesayangan Rasulullah SAW itu diusung oleh 4 orang-orang soleh, yaitu suaminya sendiri Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husein, serta sahabat Abu Dzar Al-Ghifari.
Saat jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar, Abu Dzar Al-Ghifari pun melanjutkan ucapannya. "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Hussein," tegas Abu Dzar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Ternyata ini adalah sebuah pesan yang sangat mulia oleh Sayyidah Fatimah dalam kitab Durratun Nasihin fil Wadsi wal Irsyadi karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Kaubawi. Dijelaskan bahwa saat ini banyak dari kita yang senang menyombongkan status di dunia, entah karena orang tua yang memiliki jabatan tinggi, suami yang bergaji besar, anak berprestasi, atau pekerjaan yang sangat dihormati orang. Apakah kita sangat percaya diri jika kekayaan dan gelimbang harta di dunia bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak? Sahabat beriman, selama ini kita telah keliru karena amal soleh yang bisa menjadi penjaga kita. Suara dari kubur tersebut harusnya menjadi pengingat. Sayyidah Fatimah binti Rasulullah saja harus melewati banyak langkah ketika dibawa ke peristirahatan terakhir. Padahal ayahnya adalah seorang rasul. Tapi bagaimana dengan kita, manusia biasa yang tak ada jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh, hanya ketakwaanlah yang bisa menyelamatkan kita semua, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Sahabat beriman, harta dan tahta tak menjamin umat manusia mendapatkan tiket VIP menuju surga. Kita semua akan diadili dan mendapat perlakuan yang sama. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.